ayat yang pertama saudara sampai ayat yang ke-7. Pertama kita baca ayat ini saudara. Ayat 1 sampai ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan melakukan kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang, katakan bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat ajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat dan tangannya yang tajam, tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negeri. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat laut beraung meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangakan mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudara, kita melihat dalam pasal ke-11 ayat yang 1 sampai 7 ini, saudara, firman Tuhan sedang mengingatkan pada bangsa Israel, ya. Firman Tuhan sedang menasihati mereka untuk mereka melihat, gitu, melihat orang-orang yang ada di sekitar mereka, ya. Melihat orang-orang yang saudaraku, yang ada di sekitar mereka, orang-orang yang dengan apa yang terjadi dengan hidup mereka, ya saudara, mereka yang cinta Tuhan, mereka yang setia sama Tuhan, seperti apa hidup mereka. Juga mereka melihat seperti apa sih hidup mereka yang tidak setia sama Tuhan. Makanya mereka disuruh melihat tentang Fir'aun, mereka disuruh melihat tentang Datan dan Abiram, ya saudara. Mereka disuruh melihat, mengingat lagi apa sih yang terjadi dengan orang-orang seperti ini. Ya, seperti itu saudara. Tuhan seperti menyuruh mereka untuk mereka memperhatikan orang-orang seperti ini, ya. Orang-orang yang setia dan orang-orang yang tidak setia sama Tuhan, dengan segala kehidupan mereka. Lalu apa yang mereka dapatkan, akibat apa yang mereka bisa terima dari segala tindakan mereka, ya. Diingatkan bahwa Fir'aun hancur, ya, karena ambisinya, karena amarahnya. Datan dan Abiram, Korah, Datan dan Abiram juga habis, saudaraku. Karena apa? Karena ketidaksetiaan mereka. Dan kita disuruh melihat juga, saudara, pagi hari tentang, paling tidak kita tahu ada orang-orang di sekitar kita, ya, dengan segala kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup mereka, ya. Ada orang-orang yang setia sama Tuhan, lalu kemudian kita melihat hidupnya mereka seperti apa sih, gitu. Ada orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ada orang-orang yang cinta sama Tuhan, hidup mereka seperti apa. Kita disuruh lihat, saudara. Ya, kita disuruh memperhatikan, bukan tentang kesalahan, bukan tentang cari-cari dosa, bukan. Tetapi kita melihat, saudara, ya, itu menjadi sebuah contoh buat kita. Seperti bangsa Israel juga disuruh melihat tentang Fir'aun di zaman dahulu, ya. Mereka disuruh ingat lagi tentang kejadian Datan dan Abiram. Kita juga disuruh melihat orang-orang di sekitar kita, ya, seperti apa hidup mereka yang tadi saya katakan. Dengan kesetiaan mereka, apa yang mereka dapatkan? Kita melihat ada orang-orang yang komitmen sama Tuhan, orang-orang yang tulus sama Tuhan. Lalu kemudian seperti apa hidup mereka? Tapi juga kita melihat tentang bagaimana ada orang-orang yang asal-asalan sama Tuhan, nggak serius sama Tuhan, nggak komitmen sama Tuhan. Seperti apa hidup mereka? Ada orang-orang di sekitar kita yang ambisinya begitu luar biasa, ya saudara, sampai menghalalkan segala cara. Seperti apa hidup mereka? Di sekitar saya melihat, ya saudara, dan itu jadi pelajaran buat saya. Dan saya percaya juga di sekitar saudara ada orang-orang yang seperti itu, dua model. Orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan, orang-orang yang Tuhan itu utama dalam hidup mereka. Tapi juga di sekitar saudara dan saya juga ada orang-orang yang
Tuhannya salah-salah. Pelayanan tapi asal-asalan. Hidupnya cuma seperti itu. Seperti apa hidup mereka? Kita bisa melihat, dan kita bisa kemudian menentukan pilihan kita. Karena hidup ini bukan nasib. Ada amin, saudaraku? Hidup ini bukan nasib, ya, yang seperti dimasukkan dalam satu kotak lalu kemudian kita ambil. Kalau kita beruntung, kita dapat hadiah. Tapi kalau kita nggak beruntung, kosong. Enggak. Hidup bukan seperti itu, saudara. Yang untung-untungan, bukan. Hidup itu adalah sebuah pilihan. Ada amin, saudaraku? Apa yang akan terjadi dengan kita di hari-hari ke depan, itu adalah sikap kita hari ini seperti apa. Jangan salahkan kemudian sepertinya keadaan tidak berpihak sama kita. Sepertinya nasib tidak berpihak sama kita. Sepertinya hidup ini nggak adil sama kita. Ketika yang tidak baik yang terjadi dalam hidup kita, hidup ini ada sebuah sebab akibat. Suka atau tidak kita harus dengar firman ini. Makanya Israel disuruh melihat tentang kehidupan orang-orang seperti itu, orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang mereka pernah lihat, mereka pernah saksikan. Biarlah itu menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup mereka. Itu bisa menjadi contoh buat mereka. Lalu kemudian mereka menentukan pilihan. Mau jadi seperti apa? Mau seperti apa hidup mereka? Mau seperti Fir'aun? Yang terus neken orang, yang terus menyiksa orang, yang terus memperbudak Israel. Di Alkitab juga ada banyak contoh-contoh. Tetapi saya mau bilang, Alkitab pagi hari ini sedang mengajar sama kita. Kita melihat orang-orang di sekitar kita. Kita memang bisa lihat tentang Saul, kita bisa lihat tentang Daud, kita bisa lihat tentang orang-orang yang lain sudah dalam Alkitab. Tetapi juga dalam hidup kita sehari-hari ada contoh-contoh ada di sekitar kita. Bagaimana kehidupan mereka, apa yang mereka alami dalam hidup mereka. Biarlah itu menjadi sebuah pembelajaran buat saya, buat saudara. Papa saya pernah cerita, ini cuma cerita saudara, ini cuma contoh. Dan itu membekas di hati saya, membekas di hidup saya. Papa saya pernah cerita, ada satu pendeta ya, teman papa ya, zaman dulu. Mata duitan bisa saudara, mata duitan ya. Sampai kata papa saudara, kata papa, matinya tuh kayak lagi ngitung duit. Jarinya megang kayak gitu, kayak lagi ngitung duit. Bukan sarangheyo saudara, apa? Bukan. Tapi kayak lagi ngitung duit gitu. Sampai kayak gitu. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk mengejek kalau kita melihat hal-hal seperti itu. Bukan untuk diomong-omongin, disebar-sebar, bukan. Tapi biarlah kita memiliki hati yang bijak, melihat, dan itu menjadi sebuah pelajaran buat saya dan saudara. Oh ternyata hidup yang seperti ini kalau setia sama Tuhan, oh begini. Oh kalau hidup main-main sama Tuhan, kalau hidup gak serius sama Tuhan, oh begini. Saya melihat ada orang-orang yang begitu, ya sudah di kalangan saya ya saudara, di pelayanan ya tentu. Ada orang-orang pengen ambisinya sampai semua cara, sampai sampai orang dunia juga kalah gitu. Ambisinya meledak-ledak kayak pokoknya kalau ada yang menghalangi gimana caranya hajar. Dan itu jadi pelajaran buat saya, bukan untuk diomong-omongin, enggak, sama sekali enggak. Tapi itu menjadi pelajaran, kalau saya seperti itu, maka saya juga akan mengalami hidup yang seperti itu. Itu loh saudara. Kalau saya memakai cara seperti itu, kalau saya memakai nafsu yang seperti itu, nanti hidup saya juga akan seperti itu. Tapi ada orang-orang juga
yang saya lihat yang tulus, ya, seorang hamba Tuhan yang tulus, yang setia, nggak macem-macem, saudara. Ada dalam kesederhanaan, tapi nggak ngerti caranya, saudara. Ya itu, saudara. Ya. Tuhan bagaimana pelihara ini. Dengan caranya Tuhan itu, saudara. Ya. Selalu ada kalau saya ketemu sama dia, ya saudara, dia cerita tentang bagaimana Tuhan pelihara hidup. Orangnya sudah meninggal di Solo, sudah pasti kenal. Satu saat saya nggak tahu, saudara, digerakkan sama Tuhan, ya, untuk pergi ke sana. Ya, saya minta bantuan sama jemaat apa. Ternyata memang dia lagi butuh bantuan. Ada satu orang yang memang digerakkan, dia dihibahin satu, ya, tempat, saudara, tapi nggak bisa, nggak ada duit buat bayar buat notarisnya gitu, sudah, sama pajaknya. Ngerti bagaimana Tuhan gerakin saya, dan ada orang juga yang digerakin sama Tuhan waktu itu, sudah, sampai dia terbengong-bengong gitu, kok bisa ya? Saya digerakin sama Tuhan, kayaknya saya suruh berangkat gitu. Dan ada orang yang ikut sama saya waktu itu. Sampai ditutup sama orang ini, ditutup. Ya. Berapa ininya buat pajak, buat notarisnya, tutup. Saya melihat bagaimana itu tuh, saudara. Bagaimana orang yang setia sama Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib, Tuhan pelihara. Ada amin, saudara. Dan biarlah ini menjadi sebuah pembelajaran buat kita, menjadi sebuah percontohan buat kita, menjadi sebuah teladan buat kita. Kemudian kita disuruh menentukan pilihan. Lalu kemudian apa yang jadi pilihan kita? Memilih yang kiri atau memilih yang kanan? Karena itu sudah terbukti. Jangan kemudian itu menjadi, kan orang dunia bilang begini, pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu menjadi sebuah bukti, sudah. Inilah yang Tuhan perintahkan pada bangsa Israel, supaya mereka boleh melihat orang-orang di sekitar mereka. Tidak ada unsur untuk menuduh, tidak ada unsur untuk menghakimi mereka, tidak, sama sekali tidak. Salah kalau saya dan saudara lalu kemudian melihat orang-orang di sekitar kita untuk menyalahkan mereka, untuk menuduh mereka, untuk menghakimi mereka, salah. Tapi biarlah semuanya itu, saudara, itu menjadi sebuah contoh buat kita, pelajaran buat kita. Ada orang-orang yang sombong, saudara, saya lihat. Lalu kemudian nggak lama gitu, nggak lama naik tuh. Ya itu jadi pelajaran. Saya mau kayak gitu. Kalau saya begitu, ya sama. Apa yang dialami oleh orang itu juga akan saya alami. Iya dong, saudara. Hukumnya seperti itu. Ada orang-orang yang saya lihat, aduh, waktu awal-awalnya, saudaraku, ya, pelayanan sungguh-sungguh. Ketika kemudian pelayanannya berhasil, diberkati Tuhan, jadi hilang gitu. Dan saya dapatkan pelajaran itu. Saya mau jadi seperti apa? Saudara dan saya mau jadi seperti apa? Lalu kemudian kembali pada pilihan kita. Israel disuruh menentukan pilihannya. Mau kemudian kayak Fir'aun yang kemudian dihancurkan, keras hati. Setiap firman yang datang sempat tertoreh gitu, tapi kemudian keras hati lagi. Ditegur beberapa kali, keras hati lagi. Adakah kehidupan kita mau jadi seperti itu, yang keras, mau firman Tuhan datang kayak kita? Dia akan bilang begini, akal-akalan ya pendeta, akal-akalan, monggo. Tolong kita bagi hari ini, Bapak Saudara. Ya. Biarlah firman ini boleh memberkati kita, menguatkan kita, dan
Kita disuruh lihat, saudara. Ya. Dalam profesi saudara sebagai pebisnis, pedagang, pengusaha, saudara lihat pedagang-pedagang yang di dalam Tuhan yang setia kayak apa hidupnya. Yang main-main, yang tipu sana tipu sini juga kayak apa hidupnya. Bisa lihat, saudara. Ya. Karyawan-karyawan yang sungguh-sungguh sama Tuhan, yang setia sama Tuhan, yang komitmen sama Tuhan, dan sama orang-orang yang anak Tuhan, karyawan-karyawan yang cuma asal-asalan, yang ibadah itu sesuatu yang gak penting. Kayak apa hidup mereka? Kita bisa lihat, dan kita bisa membandingkan, lalu kemudian kita memilih, menentukan pilihan mana yang kita mau pilih. Ini bagian yang pertama, Bapak Ibu Saudara kita. Bagian yang kedua, saudaraku, kalau kita melihat ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Ayat 10 sampai ayat yang ke-15, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar yang telah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan berita yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Dia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Saya melihat, saudara, ini maaf ya saudara, ini mungkin tafsiran saya, ya. Ini mungkin tafsiran saya, tetapi saya punya keyakinan buat saya sendiri, buat pribadi saya. Ini sesuatu yang benar, tapi sekali lagi ini hanya sebuah tafsiran saya. Saudara punya asumsi, saudara punya tafsiran sendiri, ya itu nggak apa-apa, saudara. Tapi buat saya ini tafsiran saya ya, saudara, tentang ayat 10 sampai ayat yang ke-15. Ini menarik, saudara. Kenapa? Karena menurut saya, saudara, ada hukum yang berlaku berbeda tentang keberhasilan. Ya. Ada hukum yang berlaku berbeda tentang sebuah keberhasilan. Maksudnya berbeda pada waktu kita di luar Tuhan dan pada waktu kita di dalam Tuhan. Ada hukum yang berbeda. Hukumnya nggak sama. Jadi nggak heran kalau saudara bilang begini, ya nggak heran. Orang dunia juga berhasil tuh, gitu saudara. Ya kan, kadang-kadang kan kita kan bilang seperti itu. Orang dunia juga berhasil tuh, bahkan lebih hebat dari saya, lebih hebat dari kita. Ya, orang dunia kita mah cuma punya apa, mereka mau punya, udah nggak terhitung. Saya melihatnya gitu, saudara. Ada hukum yang berbeda, ya saudara. Memang sempat lama saya, tapi ketika saya membaca ayat ini, paling tidak itu menjadi jawaban buat pribadi saya sendiri. Nggak tahu buat saudara, ya saudara. Karena sekali lagi saya bilang, ada hukum yang berlaku berbeda tentang keberhasilan ketika kita ada di luar Tuhan dan ketika kita ada di dalam Tuhan. Karena dikatakan begini, saudara. Ayat yang 10, perhatikannya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepada dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu dan minyak. Ketika orang di luar Tuhan, maka hukum yang berlaku adalah kerja keras. Coba saudara lihat ayat yang ke-10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk menduduki bukanlah seperti negeri tanah Mesir,
Dari mana kamu keluar yang setelah ditabur dengan benih harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tanah di Mesir itu begitu. Tanah di Mesir itu kalau mau berhasil kerja keras. Gitu saudara. Tanah di Mesir itu saudaraku itu kerja keras. Kuncinya kerja keras berhasil. Kuncinya kerja keras panen besar. Tanam ya saudara, setelah ditabur kau airi, kau pelihara, ya itu bicara tentang kerja keras. Itu Mesir, tanah Mesir. Tapi Alkitab kemudian bilang begini, tetapi kemana kamu pergi untuk mendudukinya? Ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allah telah mengawasinya dari awal sampai akhir. Ayat yang ke-13 yang jadi kuncinya, saudara. Kalau tanah Mesir, saudara, ya, tanah Mesir, kalau saudara mau berhasil di Mesir, saudara harus kerja keras. Mesir kan bicara tentang kehidupan kita yang lama, kehidupan orang dunia gitu. Kalau mau berhasil kerja keras, olah baik-baik, saudaraku, olah baik-baik tanah ini. Keluarkan seluruh potensimu yang terbaik, seluruhnya saudaraku. Dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiranmu yang paling maksimal, engkau berhasil. Tapi kalau di tanah Kanaan, beda hukumnya. Ayat yang ke-13 saudaraku, sama-sama yuk kita baca ayat yang ke-13. Ini kuncinya kalau saudara ada di tanah Kanaan. Karena tanah Kanaan itu sudah banyak air, sudah tersedia air yang banyak. Ada amin saudaranya. Ayat yang ke-13, sama-sama kita baca ayat 13. 1, 2, 3. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, ayat 14, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu. Beda. Ini menurut pemahaman saya ya saudara. Artinya begini, setelah bukan berarti tidak kerja keras, tetapi kita disuruh lebih mengandalkan Tuhan. Kita disuruh untuk lebih mengasihi Tuhan. Hal yang harus kita kerjakan, yang harus kita maksimalkan, saudara, adalah apa? Bagaimana kemudian kita disuruh untuk lebih mencintai Tuhan, lebih berkenan sama Tuhan. Itu hukum di tanah Kanaan. Nggak tahu pemahaman saudara. Hukum di tanah Mesir beda. Kerja keraslah yang jadi kunci keberhasilan. Tapi waktu saudara dan saya ada di tanah Kanaan, bukankah kita sudah ada di tanah Kanaan? Ada amin saudara? Kita adalah orang-orang yang sudah ada dalam tanah perjanjian. Kita bukan lagi tinggal di Mesir, kita bukan lagi tinggal di padang gurun. Kita sudah ada di tanah Kanaan ini. Nah, tanah Kanaan ini hukumnya beda. Kenapa? Karena sesungguhnya segala sesuatunya itu sudah ada. Tinggal bagaimana perintah Tuhan untuk memerintahkan berkat itu turun dalam hidup saya dan saudara. Makanya ketika kita hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan, mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan perintahkan itu hujan awal dan hujan akhir, saudara. Mengaliri setiap ladang-ladang, setiap pekerjaan saya dan saudara. Kuncinya sama Tuhan. Lalu bagaimana kemudian kita berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana kita bisa mencuri hatinya Tuhan? Lewat ibadah, lewat kesetiaan, lewat kesungguhan kita, lewat ketaatan kita. Itu bukan lagi tentang kerja keras. Saya melihat orang-orang seperti itu masalahnya, saudara. Ya. Di tanah Kanaan ini ada orang-orang yang kemudian sungguh-sungguh sama Tuhan, ya biasa baik, tapi hidupnya beda. Jadi yang harus kita maksimalkan bukan tentang kerja kerasnya. Sampai waktu kita habiskan, ibadah kita tinggalkan. Udah gak ada waktu buat ibadah. Salah. Itu hukum di tanah Mesir. Tanah Mesir seperti itu. Makanya apa? Orang-orang dunia berhasil. Beda. Ada orang-orang Kristen yang memakai hukum Mesir.
Ya, kerja keras, ya, saudara. Belajar. Saya tidak mengecilkan tentang potensi, saya tidak mengecilkan tentang kerja keras, saya tidak mengecilkan tentang bagaimana usaha belajar yang luar biasa. Enggak, sama sekali enggak. Tapi beda hukumnya. Beda, saudara. Saudara nggak bisa pakai hukum Mesir ketika sudah ada tanah Kanaan. Dan orang Mesir nggak ngerti tentang hukumnya tanah Kanaan, nggak ngerti. Mencari Tuhan apa? Mencari Tuhan. Jadi kalau sudah bilang sama orang dunia, ya orang nggak ngerti. Orang nggak nyambung, ngobrol sama saudara nggak nyambung. Ada inci saudara ya, satu toko. Ya, saya kalau datang saya bilang di gereja, aduh, prevent-planning gereja, gitu. Aduh, prevent-planning gereja, Paul, Paul. Prevent-planning gereja, aku beli bisa mangan, itu toko gede, toko paling laris sekali di Cirebon. Aduh, dasteran, kalau itu berdasteran. Aduh, prevent-planning gereja, ingat Tuhan. Aduh, iya sih ingat Tuhan, tapi kan prevent hari tinggal. Aduh, tagihan ake, Paul, tagihan ake. Memang hukumnya beda, saudara. Hukum Mesir tuh hukum kerja keras. Orang nggak ngerti kalau sudah ngajak ngobrol sama orang Mesir, orang yang tinggal di Mesir, orang nggak ngerti. Tapi masalahnya kadang-kala pembicaraan tentang tanah Kanaan juga orang Kanaan nggak ngerti. Orang Kanaan kadang-kala masih mau pakai cara-cara Mesir untuk bisa berhasil. Nggak nyambung. Saya tidak bilang saudara nggak boleh mikir, nggak boleh jangan itu. Wis berserabai sama Tuhan, wis gereja B terus tiap dina gerejanya enggak, saudara ke gereja terus tiap dina dia tak usir sama saya. Oh, gua tak itu tuh palangin gerejanya. Enggak juga. Tapi maksud saya itu beda, saudara. Ada tuh yang namanya hubungan sama Tuhan, ada tuh yang membangun hubungan sama, ada tuh yang namanya saat-saat teduh saudara bangun. Dalam ininya saya, dunia saya pelayanan, sudah saya ketemu pendeta-pendeta hebat yang pinter-pinter. Pinter khotbah semuanya, saudara. Ya, kalau bicara tentang teologi ya. Kan mereka merasa kalau saya menguasai teologi, ya saya pasti berhasil. Kalau saya punya ini, saya pasti berhasil. Di tanah Kanaan, kalau engkau dan saya punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau dan saya pasti berhasil. Ada amin, saudara. Kalau engkau dan saya membangun hubungan nih, hidup yang seperti Yohanes pasal 15 itu, saudara, itu tuh hukumnya. Ya, hukum dalam tanah Kanaan tuh hukum Yohanes pasal 15. Pokok anggur, carang tuh nggak bisa berbuah kalau dia nggak nempel sama pokok anggur. Ranting tuh nggak bisa berbuah kalau dia nggak nempel. Nah, itu hukum yang dipakai. Hukum Mesir beda, nggak ada urusan sama Tuhan, bener. Nggak ada urusan sama Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang kasih keberhasilan, nggak ada, memang betul. Karena hukum Mesir beda, hukum Mesir kerja keras. Setelah ditabur, kamu harus siramin. Siramin kapan? Ya tiap hari. Tiap hari kamu siramin. Karena itu tanah yang keras, tanah yang kering. Kalau kamu tinggal siramin, mati. Buat saya seperti itu, dan saya alami itu, saudara. Yang jadi modal saya cuma bagaimana saya belajar terhubung aja sama Tuhan. Modal saya cuma itu aja, saudara. Dalam segala kelemahan saya cuma belajar terhubung terus sama Tuhan, itu aja. Saya nggak mau ngelepasin itu, karena ketika saya lepas dari Tuhan, seperti Yohanes pasal 15, di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ada amin, saudara. Kita harus menyadari itu, di luar aku, katanya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi di tengah-tengah situasi yang seperti ini, mengerikan seperti ini. Kalau saudara punya jarak, bikin jarak sama Tuhan, saudara nggak bisa berbuat apa-apa. Nanti saudara hancur, nanti saudara layu, nanti saudara kering.
Nanti saudara cuma jadi apa? Nanti saudara cuma jadi kayu bakar. Kayu bakar itu apa saudara? Bahasa yang lainnya arem, murahan. Nilai kita jadi murah, nilai kita jadi turun. Dari yang seharusnya tiap-tiap ranting itu ngeluarin buah, saudara. Tiap-tiap ranting itu tuh ngeluarin buah. Kapan? Berapa lama? Ya seterusnya. Seterusnya dan seterusnya. Tapi ketika dia lepas, maka dia layu, kering, mati. Dan dia cuma jadi kayu kering buat dibakar. Nggak ada artinya, nggak ada arti. Mending kalau jadi arang. Tapi kalau jadi kayu biasa, nggak ada artinya. Bisa dijual. Tolong kita, saudara. Ini juga yang jadi prinsip saya, ya saudara. Ini yang jadi prinsip saya. Karena sungguh di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tidak berarti saudara mengecilkan potensi saudara. Saudara buang potensi saudara. Maksimalkan potensi saudara. Tetapi kuncinya bukan tentang itu. Kuncinya adalah berkat Tuhan. Ada amin saudara. Kuncinya adalah berkat Tuhan. Ketika kita di tanah Kanaan, kuncinya bukan lagi tentang kerja keras. Makanya jangan gini saudara. Jangan mutamain kerja keras lebih daripada mengutamakan Tuhan. Tuhan harus yang utama. Posisinya itu mendahulukan Tuhan, itu harus yang jadi utama. Kalau kita ya sudah, supaya kehidupan kita ke depan kita mengalami bagaimana hujan awal dan hujan akhir itu terus menyinari saya dan saudara. Amin. Hujan awal dan hujan akhir tuh artinya gini, hujan awal tuh buat numbuhin, hujan akhir untuk mempersiapkan panen. Keren saudara. Jadi artinya apa? Kegagalan itu jauh daripada saya dan saudara. Ada amin saudara. Kegagal, karena nggak cukup kita hujan awal, tapi kita juga butuh hujan akhir. Karena hujan akhir itu untuk mempersiapkan, untuk apa namanya, untuk memaksimalkan pertumbuhan ini tanaman sampai dia maksimal menghasilkan buah, baru selesai panen. Dengan caranya Tuhan pelihara kehidupan kita di masa-masa yang sulit. Tapi saya mau bilang anugerah Tuhan akan terus berlaku buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Asalkan kita belajar mengutamakan Tuhan, kita belajar mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan dengan caranya yang hebat akan terus memberkati dan memelihara saya dan saudara. Mari kita menyembah Tuhan.